wabarakatuh. Kembali lagi di Literatif Podcast. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu nih. Ada Kak Dimas. Halo, apa kabar Kak Dimas? Halo Kak Nia. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Kak Dimas. Nah, Kak Dimas ini adalah narasumber yang kita undang juga di minggu lalu atau podcast sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai ISBN dan apa Kak? Percetakan ya? ISBN dan penulis pemula. ISBN dan penulis pemula ya. Mohon maaf karena di podcast sebelumnya itu pewacaranya itu ada Mbak Nida ya Kak, Mbak Nida dan Kak siapa ya? Kak Rian, oh ya Kak Rian Anggara, dan ada narasumber juga kita Kak Randy ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gerakan literasi sekolah nih. Karena apa? Karena kita berangkat dari masalah literasi di Indonesia ya Kak, di mana minat literasi Indonesia itu masih sangat kecil ya. Menurut penelitian dari Program for International Student Assessment, Indonesia ini tingkat literasinya berada di ranking 62 dari 72 negara. Berarti angkanya itu sangat di bawah ya Kak. Sangat memprihatinkan, betul. Karena kita tingkat 10 terkecil ya dari seluruh dunia nih ya. Oke, dah. Selain itu juga tingkat minat baca Indonesia itu hanya 0,001% ya, dimana dari 1000 siswa yang ada hanya 1 orang yang minat bacanya itu sangat baik nih Kak. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena concern ini sangat berkesinambungan dengan pekerjaannya Kak Dimas nih ya. Karena Kak Dimas ini adalah seorang pegiat literasi di Indonesia loh teman-teman semua. Ya Kak, oke. Minggu lalu ya Kak kita mengambil podcast mengenai ISBN itu di tempat mana ya Kak? Alas Coffee. Nah hari ini kita berada di tempat yang sangat estetik ya Kak. Nah ini ada tulisannya ya. Ini di Setulus Coffee ya. Tempatnya ini ada di belakang BNI daerah Sekar Pace. Oke, mungkin mahasiswa isi ya Kak, mahasiswa isi atau sekitar UNS bisa sekalian ngerjain tugas atau skripsian nih sambil ngopi di sini juga sangat ini ya Kak. Recommended, bener. Setahun tinggal di UNS, tinggal di sekitar UNS, baru kali ini berkunjung ke sini. Tapi sebagai kunjungan pertama saya puas banget kan. Oh, puas banget ya. Menunya enak. Oke. Jadi di sini itu recommended untuk mahasiswa-mahasiswa sekitar sini ya. Karena menurut Kak Dimas ini 7 tahun tinggal di Solo tidak tahu loh tempat ini. Padahal ini estetik sekali tempatnya ya Kak. Ada 2 tingkat ya. Di lantai atas juga tempatnya nyaman untuk mungkin mengerjakan tugas teman-teman sekalian yang ada di sini ya, daerah Solo. Oke Kak. Nah, berangkat dari masalah yang tadi sudah saya bahas nih Kak, kita langsung saja berdiskusi nih. Pengalaman apa saja dari Kak Dimas yang sudah berkecimpung di dunia literasi sekolah nih ya Kak? Mungkin berangkat dari apa itu gerakan literasi sekolah nih Kak dan tujuannya. Tapi sebelum kita mulai, saya tak nyicipi lagi. Oke. Oh iya, ini apa Kak? Kakak pesen apa nih? Black currant tea. Tea. Menemani tadi makan sama apa? Rice bowl. Iya, rice bowl apa tuh Kak? Beef ya. Oke. Enak ya. Oke. Enak nih Kak. Enak nih. Teman-teman mungkin bisa ya nyobain black currant tea ya, karena recommended nih menurut Kak Dimas yang sudah 7 tahun di Solo tapi belum pernah kesini nih. Oke, gimana nih Kak? Oke kan ya. Sebelumnya mungkin saya bercerita, mungkin kalau yang di podcast sebelumnya saya sudah bercerita tentang pekerjaan dan juga kesibukan saya. Mungkin saya akan menceritakan pengalaman sebelumnya. Nah, betul ya, bisa jadi. Kenapa kok nyemplung di dunia literasi, masuk di dunia literasi? Sebenarnya ini sih, sejak awal kuliah di sini, sejak awal kuliah di UNS waktu masih S1, saya pernah aktif pada kegiatan-kegiatan juga, dan salah satunya adalah di kegiatan yang memang fokusnya ada di literasi. Di sana itu kurang lebih hampir 5-6 tahunan di sana aktif dan juga bekerja di sana beberapa tahun lalu, dan memang benar-benar masuk dan juga menyelam-dalami tentang dunia literasi, tetapi nggak cuma sekedar dunia literasi, tapi sampai dunia literasi yang ada di sekolah seperti itu. Oh iya betul. Nah, pada saat itu urgensinya bahwa kenapa kok kita ke sekolah nih kayak gitu. Nah, di sekolah ini agak cukup miris keadaannya sebenarnya, bisa disampaikan sama kalian bahwa memang
faktanya kita itu berada di urutan terendah. Iya. Agak rendah, kalau dikatakan agak juga enggak sih ya, itu kan terendah sih karena kita ada nomor 2 dari bawah, misalkan penelitian dari PISA ya. Nah, itu tuh cukup miris sehingga pada saat itu saya dan teman-teman itu memang ketika bulan literasi itu yang benar-benar masuk ke sekolah untuk mengajak siswa itu tuh aktif literasi. Nah, pertanyaan sama mungkin seperti yang ditanyakan kami ya, sebenarnya literasi itu apa? Iya. Literasi itu apa? Kebanyakan orang cuma tahu, oh ya, mari kita sukseskan literasi, kita sukseskan membaca gitu ya. Literasi. Tapi sebenarnya literasi itu apa sih? Iya. Detailnya mungkin seperti ini, lebih membuat supaya penonton yang sedang melihat podcast ini Lebih paham ya. Literasi itu sebenarnya kemampuan untuk kita mampu melek atau mampu memahami, membaca dan menulis. Kita juga bisa membaca dan menulis, dan juga yang paling penting adalah juga apa? Kita bisa mencerna informasi. Nah, betul, memahami ya Kak. Memahami informasi seperti itu. Juga bisa mengerti bahwa informasi yang disampaikan itu benar atau tidak. Oh iya, jangan termakan hoax ya Kak ya. Nah, kita memang arahnya ke sana seperti itu. Supaya kita itu lebih benar-benar mampu melihat informasi, memahami informasi itu secara lebih detail. Cuma nggak sekedar kita kalau membaca, kita akan baca banyak hal. Tapi kalau kita mampu memahaminya, kita akan tahu hal ini benar, hal ini salah, hal ini kurang tepat menurut apa yang ada, keadaannya disepakati. Makanya literasi ini perlu dipahamkan sejak dini ke siswa-siswa. Betul sekali. Pada tahun 2015-an, pada saat itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu mencetuskan adanya gerakan literasi sekolah nih. Adanya gerakan literasi sekolah yang harus digalakkan untuk setiap sekolah di Indonesia untuk harus memulai gerakan literasi sekolah ini dari dini semenjak mungkin katakan SD. Sebenarnya dari PAUD itu sudah ada, PAUD itu sudah ada sih sebenarnya, tapi mungkin kalau yang mungkin sudah sangat tahu sekali menjalankan itu mungkin dari SD, SMP, SMA ya. Kalau PAUD itu mungkin ya lagi tahap awal lah. Nah, makanya ini kenapa kok gerakan literasi ini penting ya, tapi bisa kita untuk membuat masyarakat Indonesia itu mampu melek membaca dan menulis, juga memahami atau mencerna atau benar-benar mengerti tentang informasi yang ada, tentang ilmu pengetahuan yang ada. Kayak gitu sih. Jadi kan sekarang itu kasusnya ya Kak, apalagi anak muda zaman sekarang itu gampang sekali termakan informasi hoax nih, informasi yang tidak benar ya. Apalagi anak muda ini gampang emosian dan terprovokasi ya biasanya tentang suatu judul nih, judul berita yang yang tidak benar tapi membuat orang tertarik gitu kan. Nah, jadi itu biasanya anak muda salah mengartikan informasi karena dia cenderung langsung menyimpulkan suatu berita yang ada, langsung dimakan tanpa membaca informasi kebenaran yang lain. Ya, betul. Nah, mungkin dari situ juga kita bisa melihat ya Kak, bahwa di Indonesia itu anak pemudanya masih butuh suatu gerakan atau motivasi dari pemerintah ya, dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Nah, salah satunya juga dengan gerakan literasi sekolah ini juga ya Kak. Nah, untuk sasaran gerakan literasi sekolah ini tadi udah dari SD ya Kak, dari SD yang lebih intens dimasukkan oleh gerakan literasi sekolah. Nah, menurut pengalamannya Kak Dimas ini, bagaimana sih caranya kita untuk menanamkan gerakan literasi sekolah ini ke anak-anak SD mungkin ya, yang usianya itu masih di bawah belia ya, usianya masih belia gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Mungkin ini kan ya, secara sederhana kunci atau perannya yang paling penting itu ada di sekolah. Sekolah ini nanti bisa ke guru, bisa ke kepala sekolahnya. Nah, kalau sekolahnya ini sudah aktif, sudah benar-benar mau untuk melakukan hal ini apa? Melakukan pengembangan literasi yang ada di sekolah, menanamkan pentingnya literasi yang ada di sekolahnya. Saya rasa anak-anak walaupun masih kecil itu akan terbiasa dengan hal itu, Nah, ini ada satu fakta yang menarik kan ya, bahwa ketika saya dulu sering banget berkunjung ke sekolah-sekolah ya, untuk menjalankan literasi, kebanyakan sekolah-sekolah ini bingung literasi itu seperti apa. Mereka masih bingung mereka masih bingung tentang gerakan literasi itu harus bagaimana, harus ngapain gitu. Sebenarnya kalau mereka sudah tahu dulu, pemahaman tentang literasi ini sudah disampaikan secara merata ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia, sekolah sudah memahami. Ibarat kata seperti ketika sekolah di
diwajibkan untuk mengadakan waktu zaman saya waktu masih kecil dulu waktu masih SD SMP itu ada namanya apa USBN apa ujian nasional UN apa itu namanya ujian nasional berstandar ujian nasional berstandar nasional apa itu kan apa itu kepanjangan ujian sekolah berstandar nasional USBN apa ya itu udah lama banget ini mungkin itu ujian nasional ya ujian nasional ya UN UN yang pada saat itu kan pada saat itu tuh kalau nilainya di bawah itu ada kayak ini nggak lulus nih nanti betul gitu. Mungkin lebih takut ke ini ya tidak diterima di sekolah selanjutnya betul kalau kan itu kan jawab zaman dulu itu ada NIM-nya kan NIM kalau nilainya rendah kalau mau masuk sekolah favorit jelas ditolak seperti itu kan ini nih ibarat kata literasi itu bisa seperti ini dan sekolah benar-benar pada saat itu semua siswa waktu saya masih SD itu benar-benar dibimbing supaya bisa lulus ujian nasional itu betul kalau ibarat kata itu literasi itu bisa seperti itu juga pemahaman sekolah bisa seperti itu dalam hal ini bahwa literasi itu penting saya rasa mungkin kebanyakan siswa di Indonesia sudah lebih pesat pertumbuhannya sekarang betul dari dulu itu dia cuma sekedar literasi karena waktu masih SD, SMP, mungkin SMA pun juga tidak sekedar literasi sekarang dikembangkan dari Kementerian Pendidikan itu. Nah ini lagi faktanya bahwa sekolah itu ternyata masih bingung dengan hal ini, masih belum. Oh sebenarnya ini penting enggak sih? Berarti mulai dari gurunya ya kak harusnya yang ditanamkan tentang literasi ini ya kak. Guru dan kepala sekolah. Lebih tepatnya. Oke. Nah yang kedua ada fakta juga yang menarik bahwa ketika tadi sekolah tidak tahu tentang pentingnya belajar literasi sekolah tadi tidak kayak udah ini cuma ada satu edaran atau satu pengumuman bahwa sekolah harus kayak gini udah dilakukan sekedar formalitas betul benar dikejarin ketika ujian nasional ini benar dikejarin siswa kan benar belajar karena teman-teman saya pada saat itu sampai les sampai kemana-mana betul saya juga itu termasuk pak udahlah kita les ya pak kita lulus kita nggak usah makan itu udah pada saat ini literasi hanya sebatas sudah ada agenda gerakan literasi atau ada agenda untuk mengajarkan siswa tentang literasi namun literasi hanya sekadar seperti itu saja betul kurang kayak lebih kurang kayak gitu loh motivasinya mungkin lebih motivasi gurunya dan siswanya itu kurang ya Pak. Jadi mereka cenderung belum sadar pentingnya literasi gitu ya Pak. Nah yang selanjutnya kenapa gerakan literasi sekolah namanya dari lagi kalau ada pentingnya literasi tadi gerakan literasi sekolah itu dihadirkan dengan cara membuat sekolah itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau semacam cara supaya siswanya itu mulai sadar literasi supaya membuat satu kayak rutinitas yang berkaitan dengan literasi. Nah pada saat itu juga sampai sekarang nih masih berjalan itu ada salah satu program-program yang paling nampak itu adalah gerakan membaca 15 menit itu contoh-contohnya. Itu sebelum pembelajaran ya Pak? Sebelum pembelajaran dimulai. Terus yang kedua ada yang namanya jam kunci ke perpustakaan atau kalau enggak ada pembelajaran yang dilakukan di perpustakaan. Itu sebagai upaya. Sebagai upaya dilakukan dari kementerian, dari pemerintah ke sekolah untuk membuat siswanya mulai. Tetapi itu hanya sekedar kalau saya melihatnya itu hanya sekedar sebagai formalitas tadi. Belum sampai ke tahap bagaimana membiasakan. Belum menjadi budaya ya Pak. Ya sekitar kalau siswa yaudah baca baca gitu. Tapi belum benar-benar budaya. Yang di luar negara-negara di luar sana ketika mereka benar-benar mengerti tentang literasi itu sebagai ketika siswanya benar-benar mencintai itu menjadi kebutuhan ya Kak. Betul. Nah itulah yang masih saya rasa gerakan literasi ini sebenarnya penting. Penting. Tetapi kok kenapa tidak bisa dibuat sebagaimana supaya kebiasaan itu benar-benar tertanam di siswa. Betul. Nah, pengalaman Kak Dimas ini selama 6 tahun ya Kak bergerak sebagai pegiat literasi. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang Maksudnya selama ini sudah 6 tahun ya, udah kurang lebih 6 tahun ini sebagai pegiat literasi di sekolah. Bagaimana kenyataan siswa-siswa yang mungkin ya cakupan sekolah Kak Dimas ini juga sudah sampai mana Kak? Se-Indonesia atau lingkupnya? Dulu se-Indonesia. Se-Indonesia ya, wah berarti cakupannya luas sekali ya Kak. Itu bagaimana mungkin ya literasi antara anak kota di sekolah-sekolah yang ada di kota dan anak-anak yang bersekolah di desa-desa atau lokal itu apakah ada ketimpangan kebutuhan literasi antar sekolah tersebut? Jelas ada ketimpangan. Sebenarnya ketimpangan itu akan muncul dari ini sih kan ya.
Gimana? ketika di sekolah dan guru beserta elemen-elemen yang di sekolah itu lagi kurang, kata akan jelas ada muncul ketimpangan Iya. dan kebiasaan. Dan biasanya kalau sekolah di kota itu kan kebanyakan itu guru dan lain-lainnya itu aktif seperti Iya, itu. betul. Mereka lebih dekat dengan informasi ya, karena mereka lebih mudah untuk menyampaikannya ke siswa untuk membuat siswanya terbiasa. Iya. Sedangkan mungkin yang ada di daerah-daerah mungkin di desa Iya. itu kan mereka agak terbatas nih aksesnya Iya. seperti itu. Terus sarana prasarananya juga menjadi faktor pengaruh gitu. Ya fasilitas Tadi ya, fasilitasnya. mungkin bukunya juga belum lengkap ya. Nah, bukunya belum lengkap, terus Iya. tadi informasinya juga kurang, ya kata juga pasti jelas akan timpang seperti Iya itu. betul. Nah dari sana itu kan sebenarnya seperti ini sih. Kalau sudah terbiasa seperti itu dan tidak dirubah, kata lama-lama jadi suatu kebiasaan yang Buruk ya? Buruk seperti Iya. itu. Dan buruk ini lama-lama sulit untuk dihilangkan. Betul. Nah kalau dikatakan jelas akan tertinggal ya pasti akan tertinggal. Satu Iya. lebih maju, satu akan semakin mundur. Nah betul itu sekali. Gini Kak, menurut saya nih gerakan literasi sekolah itu begitu penting ditanamkan di sekolah-sekolah, terutama untuk siswa karena juga mengingat tentang kurikulum 2013 itu kan juga mengutamakan high order thinking skill nih. Nah dengan gerakan literasi ini bisa membuat kemampuan siswa untuk berpikir itu lebih dalam ya, lebih memahami suatu informasi lebih ke akar-akarnya gitu, Iya. tidak cuma hanya di permukaan informasi itu saja sendiri ya Kak. Dan hal ini penting menurut saya sendiri ya, saya sebagai maksudnya lulusan pendidikan juga termasuk Kak Dimas ini saya juga satu angkatan sama Kak Dimas ini, menurut kita penting ya Kak. Penting banget karena agar satu siswa itu tidak langsung termakan hoax yang bertebaran di media sosial saat ini ya, apalagi media sosial itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Kak. Betul nggak sih, karena 2 tahun terakhir ini kita juga mengalami pandemi ya. Dan dalam pembelajarannya juga kita menggunakan teknik digital juga ya. Nah, dalam pembelajaran itu juga penting digunakan literasi sekolah itu agar siswa tidak termakan informasi yang palsu. Iya, dalam pembelajarannya. Itu menurut Kak Dimas itu gimana tuh? Semenjak adanya pandemi COVID-19 Iya. yang kemarin kita rasakan itu ya, tampaknya benar impact banget ke Iya, pendidikan betul. seperti itu. Ini ada satu hal menarik. Kebetulan itu salah satu penelitian saya Iya. di S2 ini itu juga tentang literasi. Oh, Jadi berarti saya sama- ini ya Kak, nyambung ya Kak? Nyambung, Iya, saya sama nyambung. literasi itu kayak kemarin tuh saya sama buku ini sama literasi itu sudah seperti keluarga. Oh, waduh. Mana-mana Sangat dekat ya Kak? sangat dekat sekali. Iya. Mau membahas penelitian yang lain itu kayaknya enggak sih, saya lebih dekat sama Lebih literasi passionnya ya. lebih pegiat literasi Literasi lah ya, ya Kak. ya. Betul. Ini semenjak pandeminya ada satu fakta menarik ketika saya kemarin penelitiannya juga di Kota Solo. Oh iya. Pandemi ini malah agak menjauhkan siswa dari kegiatan literasi seperti itu. Oh begitu, malah justru seperti itu ya Malah Kak? justru walaupun Iya. sebenarnya bisa diakali karena apa? Sebenarnya namanya kalau mau membiasakan itu walaupun keadaan apapun juga bisa untuk dicarikan solusi. Iya, kan? betul. Nah tapi gara-gara pandemi ini yang biasanya siswa itu jarang ke perpustakaan. Sebelum pandemi siswa sudah jarang nih. Iya. Apalagi waktu pandemi. Lebih nggak Ya, pernah nggak pernah. ya, Karena karena memang sekolah tidak- juga nggak masuk ya Nggak Kak? masuk dan Iya juga nggak betul. boleh siswa itu untuk berkunjung seperti itu Oh. karena memang dibatasi untuk mungkin Jarak supaya jauh ya. jarak kan memang juga seperti itu. Ini masih jadi faktor seperti itu. Karena mereka terbiasa memegang apa? Memegang Gadget. gawe. Iya, seperti itu. betul. Nah dengan terbiasa memegang gawe ini salah mungkin bisa jadi salah katanya adalah mereka yang membaca tadi itu yang dibaca yang mereka serap sehari-hari itu lagi mungkin informasi yang kurang tepat. seperti Betul, itu. betul. Ini satu sedikit cerita ya. Iya, Mbaknya. gimana tuh, Kak? Saya waktu masih kecil itu bukan dari kalangan keluarga menengah ke atas. Iya. Gitu. Nah, jadi kebiasaan saya itu paling kalau main itu nggak pernah jarang main ke time zone itu nggak Iya, pernah. iya, Biasanya iya. kalau ada waktu itu saya malah main ke taman bacaan masyarakat. Waduh, itu keren banget sih Di Kak. dekat rumah saya itu ada namanya TBM. Oh, iya. Itu biasanya kalau pinjam buku itu gratis seperti itu. Kenapa kok saya bisa ada kata cinta dengan yang namanya buku, namanya literasi dan membaca ya karena itu tadi waktu Kebiasaan saya, ya, Kak? kebiasaan waktu masih kecil saya main ke TBM itu karena dulu di SD saya itu ada satu penawaran dari TBM itu kalau mau pinjam buku silahkan seperti itu Oh, iya. gratis yang penting dikembalikan dan juga ya memang kan ada syaratnya misalnya kayak Kartu saya, identitas kartu kali ya, Kak? identitas, Iya, gitu. betul. Nah, pada saat itu teman-teman
SD saya pada main ke sana dan saya ikut seperti itu. Saya yang pertama kali saya pegang buku yaitu saya masih ingat itu Detektif Conan seperti itu. Saya baca komik. Iya, komik Ya, kita sampai tahu. sekarang saya punya cita-cita mau jadi detektif. Waduh, sangat jauh tuh detektif. Mungkin detektif lebih ke detektif literasi kali ya. Iya. Jadi karena bacanya itu Conan gitu. Dari Iya. membaca itu kata saya kok menarik ya ceritanya Iya, ya. iya. Kok kayak bisa ngebayangin. Iya, iya. Kata saya sering main ke sana bahkan sampai malam saya sering pindah ke kayak orang gabut yang main ke MBM itu gitu. Waduh, beda banget ya sekarang anak sekarang itu gabut mungkin main Mobile Legends gitu ya. Zaman dulu tuh gabut ke perpustakaan loh teman-teman. Ini karena apa? Karena buku yang di sana itu kan gratis bisa dibaca nih. Kadang Iya. kalau saya belum saya baca di sana, saya minum saya buat di rumah gitu. Saya baca di rumah seperti itu. Nah, ini sampai karena dulu di DPM ini terbatas bacaannya. Ya namanya juga taman bacaan masyarakat. Iya. Ada kayak Gramet yang punya lengkap. Iya. Kata saya memilih kadang tuh main-main juga ke tempat pinjaman buku yang berbayar seperti itu. Oh, di mana ada di Karanganyar ya? Karanganyar ada, betul. Saya asalnya dari Iya, Karanganyar. betul. Nah, saya main-main ke sana itu juga pinjam buku dan ini agak miris. Uang saku saya itu waktu zaman dulu itu sedikit. Saya gunakan untuk pinjam buku. Saya mulai senang ke buku-buku cerita-cerita novel yang fiksi seperti itu. Oh iya iya. Bacaan yang mengubah hidup saya misalnya dari Harry Potter karyanya J.K. Rowling. seperti itu. Waduh, berat itu ya bacaannya guys kalau Itu tahu. kelas 6 Ya. SD seperti itu. Kelas Waduh, 6 SD tuh. Kelas 6 SD saya masih ingat di Karanganyar itu ada pinjaman buku Harry Potter yang tebel. Iya, iya. Teman tahu buku Harry Iya. Potter itu tebel dan saya Udah kayak hafal. kitab itu, betul. Nah, itu pinjem itu satu hari itu tuh 4.000 5.000 gitu. Mahal ya, Iya. zaman dulu mahal banget loh Satu hari teman-teman loh. ya. Dan nggak mungkin itu selesai satu hari kan? Iya betul. Nah, akhir kata satu minggu itu saya nyalingin uang saku saya itu pada saat itu 2.000 kalau nggak 1.500. Saya nggak jajan, saya celengi, kagak saya pinjam cuma berapa Itu lupa. terniat banget ya. Saya pinjamnya itu di hari Sabtu supaya Oh, iya. bisa kembalinya Senin seperti itu. Minggu kan Oh tutup, iya Pak. betul betul Jadi ya. pinjam Efisiensi. pinjam sehari bisa 2 hari kayak gitu. Mm. Dari sana kan kalau kebiasaan baca itu muncul. Karena apa? Zaman dulu saya nggak pegang gawe kayak gitu. Betul, karena dulu gawe juga nggak pernah ada ya orang SD itu megang gawe ya kak. Sekarang orang anak baru lahir dikasih HP nih kak, betul. Buat nonton YouTube kan? Iya betul. Saya terbiasa seperti itu. Bahkan ada teman saya yang sudah punya anak itu, dia tuh kalau pagi sampai pulang sekolah ya pulang dari PAUD atau pulang dari apa itu tuh udah nonton YouTube di TV itu kan. Oh, zaman sekarang ya Ya kak, sekarang zaman kayak sekarang. gitu. Dulu enggak kayak gitu. Dulu nggak mungkin juga karena belum ada media sosial dan Iya, YouTube. nggak ada Heeh, YouTube. Ya kata dari tadi cerita saya tadi bahwa kata kesulitan membaca itu mulai muncul dan sekarang tuh begitu berdampak kayak gitu. Bila ada buku bacaan, saya ke Gramet sering juga ke Gramet. Ketika Iya. ada buku bacaan, kayak ada rasa yang bahwa ini menarik nih baca Iya, buku, iya. enggak sekedar membosankan nih. Ini berbeda dengan zaman sekarang yang dimana orang-orang dulu zaman perpustakaan itu cuma hanya sekadar mencari informasi tentang tugas-tugas saja. Betul. Nggak mau untuk benar-benar menambah referensi untuk meningkatkan kemampuannya. Iya betul. Bukan menjadi kebutuhan ya kak. Karena ada satu faktor yang Apa tuh? menarik kan ya. Apa? Mereka sudah terbiasa dengan hal instan di sini. Nah, iya betul banget itu kak. Jadi apa ya? Dari zaman dulu dan zaman sekarang itu memiliki perubahan yang sangat signifikan dan itu seharusnya ya kak. Dengan adanya globalisasi dan adanya media sosial zaman sekarang, harusnya siswa itu malah justru lebih banyak ya kak dan lebih gerakan literasi ini harusnya lebih tertanam kepada siswa Iya. karena fasilitas zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu ya kak. Kita bisa kita bisa mendapatkan informasi misal buku online juga ada sekarang ya kak dari link-link tertentu juga ada kan. Nah jadi tidak terpaku dengan buku fisik ya kak. Kita harus seharusnya siswa di Indonesia itu sadar akan hal itu ya. Harusnya memberikan dampak positif dari adanya globalisasi ini, bukan malah justru menurunkan tingkat literasi di Indonesia ya. Nah itu tadi karena terbiasa tadi loh kan ya. Harusnya kan belum adanya perkembangan globalisasi ini membawanya harusnya lebih maju kan ini. Nah kan? betul. Nah, ini malah karena mereka mengalami penurunan. Iya. Mereka terbiasa cari instan, nggak membaca buku yang benar-benar mengulas. Karena didapat itu cuma sepenggal. Nah betul itu. Dengan adanya gerakan literasi sekolah, ini ingin mengembalikan siswa-siswa untuk lebih dekat dengan membaca, dengan menulis, dengan menggali informasi secara lebih mendalam. Iya. Itu tujuannya gaya itu sederhana itu. Iya betul. Kalau saya
menyimpulkan ini versi saya sendiri ya, versi saya sendiri bahwa kadang itu kita perlu kembali ke yang masa lalu untuk mengembalikan bibit-bibit zaman dulu. Nyatanya dengan dulu ketika nggak ada gawe itu banyak orang-orang hebat yang malah menciptakan gawe ini begitu. Iya, tapi itu dari literasi juga dia Dari membaca literasi, kan ya. ya Bang, membaca caranya bagaimana membuat suatu elektronik ya, ini kan benar lebih. banget, gitu. Jadi ketika malah dulu nggak ada gawe, orang-orang bisa menciptakan gawe. Ketika dulu nggak ada apa-apa, orang-orang bisa menciptakan Sesuatu, betul itu. Ya kita lihat tokoh-tokoh besar dunia seperti Jack Ma, seperti Bill Gates, seperti yang kemarin ini sedang viral, Elon Musk, ya betul. Mereka kan orang-orang yang hidup di zaman dulu. Iya. Dan mereka bisa membawa perkembangan ke zaman sekarang karena apa ya? Mungkin karena dulu mereka juga dekat dengan kebangsaan. Bahkan salah satu tokoh kedokteran Indonesia Pak B.J. Habibie juga sangat cinta dengan buku. Betul sekali. Nah itulah yang menurut saya GLS ini perlu hadir untuk mengembalikan hal itu, mengembalikan kebiasaan-kebiasaan lama. Bukan terus kita diajak mundur enggak ya, tetapi kebiasaan lama untuk kita itu reminder ya, Pak. reminder. Iya, betul. Nah, ini yang masih jadi PR-nya adalah siswa-siswa sekarang ini kalau ada kegiatan kayak gitu itu kayak yaudahlah mereka lebih dekat dengan kegiatan kayak online, kegiatan yang sederhana kayak yaudahlah di HP kan ada, tinggal klik, tinggal cari informasi sudah dapat, kayak kurang untuk mau menggali lebih dalam. Betul, kayak gregetnya kurang ada gitu ya Kak, betul. Jadi dulu kan seperti Kak Dimas ini membaca itu adalah suatu kebutuhan ya. Dan siswa sekarang itu menurut saya ya Kak, menurut saya juga melihat dari keluarga sendiri ini, adik-adik saya gitu, saudara-saudara saya itu sekarang lebih memilih untuk menggunakan waktunya itu untuk bermain game gitu daripada untuk membaca buku. Nah malah hal ini tuh membuat gerakan tingkat literasi Indonesia itu mengalami degradasi. Betul. Nah jadi kayak seharusnya saat ini fasilitas di Indonesia itu seperti gawai ini sudah lengkap semuanya, dan nggak mungkin ya Kak, nggak mungkin sekarang tuh siswa tidak memiliki HP itu sangat tingkat tidak mungkinnya itu sangat kecil ya, karena sekarang semua orang juga sudah memegang HP gitu. Seharusnya dengan dia memegang HP itu dia bisa lebih kreatif untuk mencari informasi-informasi seperti kayak buku-buku online juga sudah banyak sekarang gitu ya, daripada mungkin beliau juga tidak bisa membayar atau membeli buku yang secara fisik, dia juga bisa mencari secara online gitu ya Kak. Sekarang itu tidak ada yang tidak mungkin ya di zaman sekarang gitu kalau misalkan kita mau mencarinya. Apalagi kan ini semenjak pandemi COVID-19 itu kan siswa juga harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah betul. Harus punya gawe. Iya betul. Harusnya bisa lebih diarahkan ke sana. Iya. Itu karena mungkin sudah terbiasa dan juga sudah nyaman dengan kondisi seperti saat ini, sehingga sulit nih untuk mengembalikan seseorang itu untuk mencintai sesuatu yang jangan dilakukan dia, dilakukan. Ini kata berangkat dari hal ini GLS menjadi wanita sejati semenjak pandemi COVID-19. Kata kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi ini mandek. Berhenti sejenak. Hanya sekadar guru mengajak siswa itu untuk membaca tapi lewat begini. Jadi misalnya, oke silakan kalian baca dulu ya. Kita kan tidak bisa mengontrol seperti pembelajaran langsung gitu ya, tatap muka langsung ya, dimana kita bisa lihat siswanya lagi baca enggak, siswanya lagi seperti apa. Ini enggak, hanya lewat gawe dan bagaimana mau mengontrolnya gitu. Makanya pandemi kemarin itu benar-benar ada satu juga agak mundurnya kata pendidikan yang sudah harusnya bisa maju. Tapi ternyata masih kita bertahan di sini. Terkendala ya karena ini. Ya memang sekali lagi ini bukan faktor dari luar yang bisa dihentikan. Yang mungkin sulit untuk dihentikan pada saat itu, sehingga tadi kayak jam siswa atau perpustakaan yang dimana mereka akan dengan buku ini menjadi agak sedikit berkurang itu intensitas mereka melakukan literasi yang di sekolah-sekolah itu kayak ada agenda membaca atau perpustakaan, agenda mereka ngikuti event tentang literasi itu mundur sejenak. Iya betul. Berhenti sejenak. Nah ini yang jadi faktornya adalah bagaimana mengembalikan gerakan literasi sekolah setelah melewati masa pandemi. Iya betul. GLS ini perlu dibiasakan. Jangan sampai GLS ini menjadi sesuatu hal yang kayak yaudahlah kemarin sudah berhenti, yaudah menjamur ya betul. Itu ini harus segera dimulai lagi. Gerakan literasi sekolah harus dimulai lagi karena apa? Karena saya rasa siswa di Indonesia ini kalau tidak dipantik dengan hal seperti ini akan cukup sulit. Kenapa ya? Kita sudah terbiasa dekat dengan tadi Bento, kita terbiasa dekat dengan internet yang sangat-sangat cepat aksesnya, di mana ketika mau cari sesuatu kita langsung klik, misalnya saya cari di Google nih, saya cari tentang pengertian tentang literasi, ini sudah muncul banyak. Iya, dan itu kita nggak bisa ngefilter itu, begitu ini yang benar yang mana, kadang ada orang mencari itu
tugas langsung diambil saja, copy paste, ditaruh, sudah diserahkan. Dia nggak tahu ini benar atau salah. Betul. Sejak tahun 2020 awal sampai sekarang saya itu mengurangi jumlah sosial media saya. Oh, seperti itu ya? Lebih dinonaktifkan gitu kan? Dinonaktifkan seperti itu. Salah satunya adalah Instagram seperti itu. Dulu saya sangat aktif, tapi kok tiap hari baca Instagram banyak banget itu kayak buat ini kok lebih baik saya bacanya itu lebih ke informasi yang lebih valid seperti itu. Lebih apa ya, bermanfaat untuk kita juga ya Kak? Misalnya saya ingin mencari-cari sesuatu, saya lebih baca kalau misalnya ke artikel jurnal atau apa, atau kalau enggak saya cari buku ke Gramet, saya baca kayak Iya, gitu. betul. Jelas pasti lebih valid seperti itu daripada banyak informasi yang masuk dan ini kurang tepat. Ini yang hal sederhana adalah ada informasi ini langsung dikabarkan. Padahal itu belum tentu benar. Betul. Nah, inilah yang jadi faktornya. Iya. Saya ingin gambaran-gambaran secara sederhana bahwa ternyata dengan adanya kemarin itu pandemi itu kalau tidak segera dikembalikan atau disetel lagi ke sistem yang ada yang dengan adanya gerakan literasi sekolah yang bisa membahayakan juga itu akan membuat dampak buruk juga dengan Betul. Sebenarnya ketika saya membaca sebuah jurnal nih Kak, saya pernah membaca sebuah penelitian bahwa ketika literasi Indonesia itu dihentikan atau berhenti itu, pada akhirnya nanti itu kayak kecerdasan manusia yang seharusnya melambung tinggi itu jadi terhenti dan akan digantikan oleh artificial intelligence. Betul ya, saya lupa nih Kak. Nah, artificial intelligence itu Kak Dimas sendiri nih, menurut Kak Dimas artificial intelligence itu apa tuh? Tahu nggak? Kalau mungkin lebih ke pergantian dari kecerdasan manusia ke kecerdasan manusia yang dibuat oleh mesin ya. Betul. Nah, itu kalau misalkan nanti pada masa depan nih, kalau misalkan gerakan literasi di sekolah-sekolah itu terhenti atau mungkin mengalami penurunan, itu saya khawatirnya nanti bahkan pekerjaan manusia itu nanti akan digantikan oleh mesin ya Kak. Dan sekarang juga ada robot untuk mengerjakan pekerjaan manusia ya. Nah, itu sebenarnya Kemendikbudristek juga sudah mewanti-wanti sekolah untuk menggerakkan literasi sekolah. Karena apa? Karena kita akan mengalami revolusi 5.0 nih Kak, di tahun 2045 ya. Nah, untuk menyongsong di revolusi industri itu kita harus gencar untuk menggerakkan literasi sekolah, betul ya Kak? Nah, selain itu juga ini pengalaman, saya ingin berbicara pengalaman Kak Dimas nih. Apakah ada perubahan antara literasi sekolah pada zaman sebelum Kak Dimas itu menjadi pegiat literasi dengan sekarang nih? Sekarang Kak Dimas juga masih ada kayak proyek-proyek gerakan literasi juga kan Kak? Nah, itu gimana kalau misalkan Kak Dimas mungkin Kak Dimas punya proker untuk menggerakkan literasi sekolah yang ada di lokal nih, mungkin ada atau tidak gitu, dan mengapa Kak Dimas memilih lokal dulu daripada di kota-kota gitu? Ini kan ya, yang pertama tadi nyambung sedikit tentang kenapa kok adanya tadi ya pengalihan antara kecerdasan manusia asli dengan kecerdasan yang dibuat oleh mesin. Iya betul. Jadi memang kalau kita lengah seperti itu, ternyata kan kita jaga nih, jaga kata ya tadi akan ada pengaruh juga, mungkin suatu saat kita yang akan mungkin dikendalikan juga oleh mesin itu. Kalau kita tidak bisa menggunakan. Nah, tadi nyambung sedikit juga dengan cerita tadi yang di awal bahwa sebenarnya seperti ini. Ketika literasi itu dihentikan, itu akan menjadi pengaruh sedikit. Saya mungkin sedikit dari buku yang saya baca, punya Mas Budi dari staf kementerian juga, dia membahas tentang gerakan literasi sekolah dari kecil hingga akar. Itu membahas bahwa sebenarnya seperti ini, mudahnya saya analogikan ketika perusahaan rokok itu sebenarnya sasarannya kemana? Perusahaan rokok itu sasarannya remaja. Kenapa? Karena remaja itu yang akan membeli rokok itu depannya dari dia remaja, dia sampai dewasa sampai tua nanti. Betul. Sasaran pabrik rokok itu bukan ke orang tua seperti itu, karena orang tua ya sudah, dia kan sudah kalau dia nanti sudah meninggal sudah nggak bakal beli lagi nih, kalau kerja masih panjang. Nah, ini juga sama seperti literasi. Literasi ini kalau tidak dibiasakan ke anak-anak sejak dini seperti itu, dewasa tuanya dia juga nggak akan dekat dengan literasi. Betul. Nah, inilah yang akan membawa saya dan teman-teman semua ayo aktif menggalakkan literasi di. Sebenarnya kalau katakanlah di kota-kota itu kita sudah mulai berangkat. Kalau dulu saya sudah juga di
sebelum saat ini sudah ke nasional juga kan. Ke nasional ya. Tetapi apakah gerakan literasi itu cukup untuk digerakkan oleh 1-2 orang saja? Enggak. Jadi kita perlu untuk semua orang itu juga sama kolaborasi ya Kak. Iya. Gerakan literasi ini kenapa ya? Karena kalau tidak kita siapa lagi? Betul. Kalau tidak dulu SD saya mengajak saya ke TBM, siapa lagi? Tidak akan pernah ya. Tidak akan pernah seperti itu. Makanya saya merasa bahwa ini salah satu juga kebetulan mungkin kita kakek dan saya itu juga sama-sama dari lulusan yang di pendidikan juga. Ada satu tanggung jawab yang benar-benar masih Betul. saya rasa itu jadi PR saya bahwa saya nggak cuma sekedar lulusan pendidikan, tapi saya harus punya juga kewajiban untuk membawa bagaimana pendidikan di Indonesia itu juga bisa maju. Memiliki andil ya Pak. Memiliki andil untuk membawa literasi kita ini untuk menjadi salah satu cara, menjadi salah satu kunci membawa pendidikan kita lebih maju. Betul. Tapi menurut saya nih Kak Dimas, kalau misalkan gerakan literasi ini berangkat dari sekolah, saya khawatirnya anak-anak di rumah itu bagaimana nih? Kan gerakan literasi sekolah ini adalah bagian dari gerakan literasi nasional. Nah, gerakan literasi nasional itu juga ada gerakan literasi masyarakat dan gerakan literasi keluarga. Nah, itu gimana caranya kita mengedukasi orang tua di rumah ini untuk mengawasi anaknya ya? Gimana itu Kak? Secara sederhana seperti ini sih, Iya. Informasi yang saat ini sedang berterbangan sana kemari itu kan, itu tuh memang perlu diisi dengan informasi positif seperti itu. Seperti ini, mungkin orang-orang di sana ketika nonton podcast ini kata tahu nih, gitu. Oh ternyata gerakan literasi itu seperti ini. Ini kan, bagaimana kita perlu menyebarkan. Kalau dosen saya dulu pernah bilang, menyebarkan itu virus-virus positif supaya banyak orang juga bisa tahu dengan hal itu. Kalau yang disebarkan itu virus-virus negatif, kan banyak orang yang terinfeksi hal itu juga. Betul. Nah, kalau misalnya kayak hal positif ini juga nggak digerakkan oleh dari literatif saja, tapi dari orang-orang di luar sana yang perlu andil juga berkolaborasi untuk menyampaikan bahwa oh ini ternyata pentingnya literasi supaya orang-orang itu bisa melek tentang informasi, bisa melek tentang pengetahuan literasi baik lagi. Ayo buat hal seperti ini jadi lebih masif seperti itu. Menyebarnya virus positif ini sampai ke yang nonton itu sampai ke orang tua kita, orang tua di siswa kita yang di luar sana itu bisa membawa mereka oh ternyata penting nih. Jadi kalau siswanya itu ada agenda atau kegiatan yang mengarah ke kegiatan literasi, orang tua akan mendukung kan? Akan memfasilitasi. Misalnya ini orang tua kalau liburan ngajaknya main mungkin ke taman bermain atau ngajaknya main ke mall gitu. Ini coba diganti ketika ada waktu libur, orang tua akan mengajak anaknya ke berapa? Betul, bisa jadi ya. Bisa jadi solusi. sana, gitu. Karena mereka tahu ternyata penting gitu. Dulu saya tuh tadi saya pernah cerita ya, karena tadi saya tinggal dengan membaca tadi, saya sangat dekat dengan buku karena saya tertarik dengan itu kebutuhan. Saya tuh dari rumah saya Karanganyar, saya ke Gramedia Solo itu naik bis. Dulu ya Pak? Dulu waktu saat itu, karena naik motor itu ibu saya takut motor. Saya kata harus naik bis sampai ke Gramedia Solo dan jauh itu loh. rutenya sulit loh. Iya betul. Rutenya tuh kalau saya sampai ke itu harus nyambung naik becak karena dulu iya betul. Jadi muter-muter seperti itu untuk tarik ke sana. Dan inilah ketika orang tua bisa mendekatkan anak-anaknya dengan hal seperti itu, memfasilitasi setidaknya kalau nggak gitu ginilah di Solo itu juga ada, di kota ini juga ada yang jual buku bekas seperti itu. Iya betul. Kenapa nggak diajak ke sana? Kita juga hasil. Iya. Saya dulu suka sampai ke sana karena itu bukunya agak cukup terjangkau harganya. Buku bekas nggak masalah, yang penting informasinya. Iya betul. Yang penting isinya. Kita akses itu, kita baca, kita kalau kemudian ada rezeki kita beli itu kan, kita baca itu jadi satu habit di mana di rumah itu ada sedikit, ada pojok baca kecil lah. Iya. Yang di sana ada informasi. Mungkin kalau keluarganya zaman dulu langganan koran itu kan orang-orang kan baca banyak informasi ini. Iya. Itu akan meningkatkan pola pikir yang dimana sebenarnya keluarga itu sudah berperan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas literasi dari anak-anak. Iya betul. Saya juga teringat oleh pengalamannya ini Kak. Salah satu influencer di Indonesia itu ada Maudy Ayunda Kak. Beliau tuh pernah cerita bahwa kenapa sih dia bisa suka banget dibaca buku itu karena ketika kecil ayahnya itu kan sering dinas di luar nih Kak. Nah selalu membawa oleh-oleh buku bacaan. Nah itu jadi sejak dini mungkin itu sudah dicekokin ibarat kata ya, dicekokin oleh bahan-bahan bacaan yang menjadi suatu dorongan untuk greget menjadi kebutuhan. Kegiatan membaca itu udah menjadi kebutuhan dan harus dilakukan di dalam hidup kita gitu loh. Jadi Maudy Ayunda itu
kenapa beliau itu senang banget membaca buku atau apalagi yang best-bestseller ya. Sekarang kan banyak tuh Kak. Itu karena didikan dari orang tua Kak. Iya betul. Jadi anak-anaknya kayak adiknya mau di Ayunda itu juga sama gitu. Ayahnya tuh selalu membelikan, kalau misalnya mau jajan nih, jajannya mereka itu bukan makanan Kak, tapi jajan mereka tuh buku. Iya betul. Jadi itu udah biasakan sejak dini. Jadi suatu kebudayaan di keluarga mereka gitu loh. Nah, sayangnya keluarga di Indonesia kebanyakan saat ini bukannya dioleh-olehin buku gitu ketika orang tua pergi atau apa, malah dioleh-olehnya gadget baru gitu. Untuk apa nih? Untuk main. Alasannya tuh sebenarnya sederhana Kak. Anak sekarang itu ketika dia ingin sesuatu pasti kan dia nangis ya. Nah orang tua selalu seringnya itu mengentengkan. Jadi selalu untuk menghentikan tangisan anaknya itu, orang tua selalu memberikan gadget. Nah itu kan adalah hal sepele ya Kak. Ketika kita lihat harusnya bisa jadi kita ganti hal itu dengan mungkin anaknya didiemin terus kita sambil baca dongeng kan bisa. Itu adalah sebuah solusi yang lebih lebih menanamkan literasi sejak dini gitu, dan itu dalam intern keluarga gitu, sebelum akhirnya anak itu sekolah gitu, baru mereka sudah terbiasa dari rumah untuk membaca. Di sekolah ada fasilitas perpustakaan, pasti anak itu juga sudah akan otomatis mencari informasi di perpustakaan. Seperti itu tuh Pak, menurut saya ya. Nah, yang tadi setelah dari keluarga ini kan ya, iya. Ini nanti berlanjut ke sekolah kan ya. Nah iya. Jadi setelah dari keluarga, anak-anaknya ini sudah besar dan mereka ke sekolah. Ini juga ada kemungkinan juga di mana kebanyakan buku yang ada di sekolah ini dari sebenarnya saya juga bahwa kebanyakan buku di sekolah ini masih seputar buku tentang pembelajaran saja. Tidak ada buku yang untuk memantik siswa itu untuk suka dulu seperti itu. Oh betul. Jadi di sana di perpustakaan yang saya temui itu buku-buku tentang buku-buku fiksi, buku bacaan tentang ilmu pengetahuan itu masih jarang gitu. Sehingga anak-anak kalau mau ke sana malas kayak gitu. Oh iya. Nah, biasanya cuma buku pelajaran, di kelas buku pelajaran, di sedat juga buku pelajaran. Nah, karena buku pelajaran jenuh. Iya jenuh betul. Ini ada peran di mana sekolah juga ini tadi, makanya gerakan literasi siswa itu tidak cuma melulu untuk mengajar siswa, tapi juga memfasilitasi siswa untuk mereka dekat dengan literasi, dengan membaca. Kalau sudah difasilitasi, misalnya ini sekolah ada e-cornernya seperti itu. Ini kan ada layanan dari kerjasama sekolah dan Bank Indonesia untuk ada e-corner di sekolah. Itu kan bukunya macam-macam nih. Mereka baca-baca dulu, kok menarik ya. Lama-lama mereka terbiasa gitu. Betul. Jadi nggak cuma sekolah itu mengajak, tapi juga memfasilitasi siswa untuk mereka itu dekat dengan bacaan dulu. Gitu. Nggak kayak gini loh. Kayak misalnya pengen anak-anak kan misalnya mau apa kan misalnya ini YouTube seperti itu kan. Mereka kita kasih yang video-video YouTube yang misalnya cuma kecil itu yang kayak nonton Upin Ipin atau apa. Nah karena mereka kan mulai terbiasa dengan itu, mereka bisa searching sendiri dan mereka bisa nyari-nyari informasi sendiri kan misalnya. Nah ini sama dengan buku juga sama. Ketika di sekolah itu dibiasakan dulu, kita dekatkan dulu dengan mereka yang mereka dekat dengan apa misalnya. Ada buku komik bisa dikatakan, loh baca kok buku komik kenapa nggak buku pelajaran? Ini biar mereka dekat dulu. Terbiasa dulu, iya betul. Itu tadi. Kalau enggak bahan dengan koran. Kayak mereka kalau ada waktu mereka baca-baca. Informasi terbaru ya Kak. Berarti bisa menjadi solusi itu kita berikan salah satu buku yang sesuai dengan interest, ketertarikan mereka tentang apa ya, bukan hanya tentang pelajaran ya, karena kan kemampuan siswa itu kita tidak bisa menyamaratakan ya Kak, kita bisa menyesuaikan dengan ketertarikan mereka dan passion mereka tuh di apa gitu, dan kita harus memfasilitasi hal itu, betul ya Kak? Ya saya juga setuju dengan itu juga. Betul. Nah saya ingin tanya tentang pengalaman Kak Dimas nih, apakah ada perbedaan antara ketika Kak Dimas dulu kan baru pertama kali menjadi pegiat literasi, Kak Dimas tentu melihat kenyataan dulu dong, kenyataan di sekolah-sekolah, bagaimana tentang kebiasaan literasi mereka, dan setelah Kak Dimas memberikan sebuah program di sekolah tersebut, apakah siswanya memiliki perbedaan atau lebih getol membaca atau malah biasa saja gitu kan? Gimana tuh? Ada nggak perbedaannya? Jelas pasti ada kan? Ya kalau dulu ketika pertama kali ke sekolah siswa tuh kayak ini apa sih kayak gitu. Iya. Bahkan mereka nggak tahu literasi itu apa. Survei aja lah misalnya kalau Tani ada waktu atau teman-temannya nanti aku tanyain sama adiknya yang ingin di sekolah atau pada dirinya sendiri literasi itu apa terus sebenarnya. Mereka mungkin masih awam dengan itu. Iya. Nah,
dulu ketika masuk juga sama, kebanyakan sekolah juga masih kurang siswa berani tadi. Nah, ketika siswa diajak ikut program, diajak mengikuti satu hal yang itu tadi yang tentang kegiatan literasi gitu, mereka sebenarnya punya minat gitu, walaupun tidak semuanya punya minat. Nah, setelah mereka mengikuti, ini lucunya bahwa setelah mereka mengikuti ternyata mereka aktif juga gitu, mereka lebih aktif. Karena ini saya ketika ada satu event yang pernah saya selenggarakan dengan tim pada saat itu ngajak sekolah untuk menulis karya seperti itu. Oh betul. Menulis karya. Setelah mereka menulis karya, berapa bulan, setelah berapa waktu itu mereka akan bikin buku kita sendiri. Wow, berarti itu sangat berpengaruh ya Kak? Berpengaruh Iya sebenarnya. betul. Cuma tidak semua itu tuh berjalan dengan baik karena apa? Karena mungkin responnya kebiasaan itu ya udah sebenarnya. Biasanya habis itu kegiatan ini berhenti gitu kan. Sedangkan kami kan pada saat itu juga sudah tidak kesana kemari kan. Saya katakan sekolah ini mungkin tidak begitu tingkat lagi. Ya sudah ketika tadi orang sekolah itu nanti tidak ya sudah sebenarnya saya ikut kegiatan jadi ya sudah nanti itu ini kasihan sebenarnya siswanya sebenarnya mungkin bisa lagi mereka ingin lanjut ya kemampuannya sebenarnya berdampak sangat berdampak ketika ini orang sudah satu kebiasaan. Kalau berdampaknya pasti ya. Tapi menurut saya berdasar dari pengalamannya Kak Dimas nih berarti harus ada pemantik ya. Pemantik dari mungkin sekolah sendiri juga bisa kan mengadakan lomba gitu kan. Misal biasanya tuh diadakan lomba 17-an ya. 17-an bisa kita mengganti lomba-lomba kayak bukan mengganti ya, lebih menambah ya, menambah lomba-lomba seperti kegiatan literasi seperti itu ya, membuat menciptakan puisi atau cerpen gitu kan bisa ya Kak. Jadi untuk selalu mengingatkan siswa bahwa literasi itu sangat penting gitu. Jadi peran sekolah itu sangat dibutuhkan di sini ya untuk memantik semangat siswa gitu. Jadi siswanya juga bisa sadar akan literasi ya, seperti itu kan. Oke. Nah, menurut saya gerakan literasi ini sekarang bukan menurut saya nih Kak. Saya ingin bertanya lagi kepada Kak Dimas bahwa gimana caranya gerakan literasi sekolah saat ini yang kemarin sudah berhenti karena pandemi itu digalakan lagi itu bagaimana Kak? Mulai dari mana nih Kak Dimas? Apakah sedang mengerjakan suatu gerakan literasi lagi atau boleh kasih tahu nih ke teman-teman sekalian ya? Sebenarnya ini Kak untuk mengembalikan suatu hal tadi itu. Itu memang ada kan di gerakan literasi itu ada beberapa tahap seperti itu. Ada tahap dari tahap pembiasaan, pengembangan sampai pembelajaran. Betul. Pembiasaan itu tadi, pembiasaan itu digerakkan anak-anak dengan buku, dengan anak-anak dengan sumber bacaan, dengan anak-anak dengan apa yang mereka suka dulu. Betul. Di tahap pengembangan ini nanti, kayak nanti Kak Nia akan cerita bahwa ada lomba nih, buat lomba, sekolah ngadain lomba atau sekolah ikut lomba yang dimana itu memancing siswa seperti itu. Nah, lomba-lomba ini buat yang hal yang itu sangat dekat dengan mereka, yang kebutuhan yang relate dengan kebutuhan siswa. Contohnya apa? Buat sekolah itu ngagendain satu event yang dimana ketika siswa itu bisa membuat dalam waktu 1 bulan itu membuat rangkuman atau mungkin ya resume dari buku-buku yang makanya paling banyak itu dapat hadiah kuota atau bisa jadi itu jadi solusi ini walaupun ini agak mungkin ya misalnya mungkin terpaksa pengen dapat kuotanya dulu pengen dapat misalnya enggak itu voucher di online misalnya voucher itu voucher game itu dia kan pengen dapat itunya lalu dia ke perusahaan baca kata ini masuk ini ke kepala kata jadi satu kebiasaan yang baik ini benar bisa nih Kak. Nah kalau dari saya dan tim yang sekarang ini kita mengajak sekolahan untuk kembalikan lagi kebiasaan yang harusnya sudah ada sejak dulu yang mulai agak sedikit terputus sejak pandemi itu untuk kembali kebiasaan. Kita ngajak sekolah untuk membuat anak-anaknya yang ada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah ini untuk kembali aktif. Yaitu kayak biasanya kan mereka kalau ikut kegiatan itu ya kebanyakan kegiatannya online kan, kegiatan daring kan. Itu apa sih gitu? Saya yakin waktu itu kegiatan daring ini HP, ini KP, ini Zoom, mereka lihat jadi tinggal pergi ini. Betul. Ini gimana mereka tertarik lagi dengan kegiatan positif yang sedang kita buat ini, proyek yang sedang kita buat untuk kembalikan itu. Kita ngadain lokakarya atau workshop yang itu berbicara dengan penulis-penulis yang terkenal. Tertarik ya, kayak itu sangat menarik ya, bukan tertarik, menarik. Penulis-penulis yang
bukunya itu bestseller dan sudah dijadikan film. Ini nggak saya spill biar mereka Oke, penasaran. oke. Jadi Biar- tunggu dulu ya Kak, tunggu dulu ya. Ini supaya mereka kan ini saya pernah nonton film, misalnya, wah bagus banget ya filmnya. Iya, iya. Ketika saya ada kesempatan di sekolah untuk ketemu sama si penulis dari Penulisnya. itu ya, penulis buku yang akan dijadikan film itu, pasti saya akan antusias. Betul, betul. Nah, ini kita buat seperti itu supaya pembicaraan itu jangan dari pihak sekolah atau dari yang lainnya, tapi jangan yang mungkin mungkin dari tokoh-tokoh yang mungkin anak-anak itu ketinggalan Ya, senior ya. Walaupun itu mereka pasti lebih punya wawasan yang luas, Iya. tapi nggak dekat sama anak-anak. Betul, tidak familiar ya anak-anak muda. Carikan tokoh-tokoh publik ataupun juga tokoh penulis-penulis ataupun juga tokoh-tokoh pendidikan yang mereka buka. Betul, betul. Contohnya ini Iya, seperti contoh. kayak yang cerita ada Kak Maudi, Iya, iya. Kak Zero gitu. Iya, Kayak betul. mereka, oh ini ya, Iya, ternyata influencer, menginspirasi iya. influencer yang menginspirasi buat agenda seperti itu. Nah ini yang sedang kita garap, nanti kita akan mengundang beberapa penulis untuk mengisi workshop untuk sekolahan seperti itu. Waduh, Jadi sangat kan menarik ya, Pak. mereka tertarik, oh ternyata ini, ternyata mereka pasti akan tertarik dengan, kalau mereka sudah tertarik dengan filmnya atau bukunya, mereka kan terinspirasi Antusias ya, kan, antusias nanti ya. kan. Nah, karena setelah itu di workshop mereka dapat ilmu, belajar langsung dari orang yang mereka idolakan. Mereka kita ajak untuk melakukan kegiatan menulis seperti itu. Iya. Dengan karya apapun, yang penting kok mereka berani dulu dalam biasakan dulu. Setelah itu kita berdahulukan hasil karya mereka itu di sekolah mereka supaya apa, supaya mereka itu Ada jadi karena kebanggaan. Iya, gitu. betul. Karya ini dibahas bareng nih. Kalau mungkin ada waktu juga dibahas sama si penulis-penulis nanti. Bayangan ya, saya itu mengidolakan penulis misalnya. Iya. Terus karya saya diulas nih, pasti akan Iya, sangat iya, bangga banget ya Kak ya. bahagia bangga dan itu akan menjadi satu kebiasaan positif yang dimana ketika nanti besok saya akan nulis itu jadi hal yang menyenangkan. Iya, betul. Baca jadi hal yang menyenangkan, berproses itu sangat menyenangkan karena apa? Karena hal ini tadi. Nah, program yang sedang kita kerjakan bersama tim untuk membuat hal itu sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan oleh saya dan tim, Iya. dengan hanya Kak Nia saja juga. Saya rasa semua orang bisa kok. Iya, betul, betul. Tidak cuma kami yang ada di sini, tidak cuma mungkin beberapa komunitas atau beberapa organisasi yang ada di luar sana, tapi semua masyarakat bisa kok Iya. membiasakan hal-hal positif itu tadi. Dengan apa? Dengan mungkin mengajak siswa-siswa yang masih muda tadi, yang tadi saya sudah bilang bahwa ketika remaja ini kita hentikan sesuatu halnya, itu akan membawa pengaruh anak ke depan, dia akan juga berhenti. Iya. Kalau kita kembangkan hal baik di sini, sampai ke depan dia akan bisa mengembangkan hal Iya, baik. betul. Ini yang masih jadi PR, di mana ini bisa kita sebar luas, bisa orang-orang paham seperti itu, bisa orang-orang penting bahwa ini ujungnya. Iya. Harapannya dari adanya program ini nanti, ini bisa menopang, bisa menunjang gerakan literasi sekolah supaya lebih maju lagi ke depannya. Kita ini bukan orang yang mungkin bisa mengubah 100%, tapi kita bisa membantu gerakan literasi sekolah ini berubah. Siapa yang bisa membantu? Itu dari sekolah, Iya. guru, kepala sekolah, siswanya juga, orang tua juga, lingkungan masyarakatnya juga, itu yang paling berperan. Betul. Iya. Jadi menurut dari pembahasan Kak Dimas tadi, Kak Dimas juga memulai sebuah program yang sangat bagus ya menurut saya. Itu adalah program literasi masyarakat dari sementara 2 tahun ini, 2 tahun kebelakang itu gerakan literasi sekolah itu sempat berhenti, dan sekarang Kak Dimas ini mulai menggalakkan lagi gerakan literasi sekolah dengan program-program yang sangat menarik, tentunya dengan narasumber yang dekat dengan anak muda ya Kak. Yang Dekat, relate. iya, dengan yang relate ya. Mungkin bisa jadi penulis-penulis novel bestseller ya Kak. Ia menjadi narasumber mungkin webinar atau apa tuh Kak? Biasanya pelatihan ya? Pelatihan webinar. Nah, itu sangat menarik untuk anak muda saya rasa ya. Karena anak muda sekarang itu pasti lebih mengidolakan influencer-influencer muda yang berprestasi dan mungkin terkenal dan bisa memberikan dampak positif terhadap mereka ya, anak muda zaman sekarang gitu. Kalau misalkan kita memilih narasumber yang jauh gitu, mungkin senior ya, lebih senior itu anak muda zaman sekarang itu kurang tertarik menurut saya sendiri juga Kak, karena meskipun lebih banyak pengalamannya pembicara-pembicara senior, tapi menurut anak muda zaman sekarang itu kurang menarik karena sudah zamannya itu beda juga ya Kak, zamannya beda, terus cara pembawaan narasumbernya juga pasti beda ya Kak. Nah ini sangat menarik ya menurut saya sendiri program dari Kak Dimas sendiri. Nah mungkin teman-teman bisa juga lihat ya kegiatan program literasi dari Kak Dimas ini di mana Kak? Bisa media sosialnya di mana tuh Kak? Di media sosial nanti bisa kunjungi di Instagram itu ada literatur.
Oh iya, jadi teman-teman semua bisa melihat program-program literasi yang Kak Dimas kerjain ini di media sosial literatur. Apa nih? Nggak ada ya Kak? Literatur aja? Literatur nanti sudah muncul. Oke, @literatur ya. Bisa jadi kegiatan-kegiatan lainnya juga ada literatur_aktif ya Kak? Yeah. Literatur aktif ya? Literatif. Iya, itu literatif. Nah, selain itu juga ada media sosial lain, itu ada literasi.group ya? Literasia.group. Nah, teman-teman bisa cek ya di media sosial, di Instagram ya Kak? Instagram. Selain itu ada apa lagi tuh Kak? Ada YouTube. Ada YouTube. Nah, ini dia podcast kita nih hari ini pasti akan muncul di grup di mana nih? Literaktif ya Kak? Literaktif. Nah, grup YouTube-nya itu nama YouTube-nya Literaktif. Kalian juga bisa menonton di TikTok juga. Mungkin saat ini akan digalakan konten-konten pendidikan ya Kak, konten-konten yang lebih mengedukasi masyarakat di TikTok dan YouTube Literasia Group. Nah, teman-teman juga bisa cek di media sosial yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita sudah berada di penghujung pembahasan kita hari ini nih Kak. Oke, untuk penutup mungkin ya dari Kak Dimas bisa sepatah dua patah kalimat untuk memotivasi siswa-siswi Indonesia untuk lebih giat membaca nih, apa nih Kak dari Kak Dimas nih? Mungkin saran atau apa nih? Sebenarnya masyarakat terutama para pelajar bahasa Indonesia itu sudah dekat dengan gawe. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat ketika mereka memegang gawe itu mereka juga akan atau membaca hal positif. Mari kita bersama-sama sebarkan hal positif, hal yang dekat dengan pengetahuan yang itu benar dan juga bukan hanya sekadar kabar-kabar hoax seperti itu supaya ramai di media sosial. Misalnya banyak informasi yang mungkin belum benar seperti itu dan itu masih tersebar secara luas seperti itu. Mari kita buat konten-konten positif, mari kita buat hal-hal positif yang tersebar di sosial media supaya itu jadi kebiasaan yang dekat dengan pelajar seperti itu. Kalau ini yang lalu-lalang kalau di TikTok ya itu FYP-nya FYP-nya itu hal yang positif. Saya yakin nggak sampai 5 tahun, nggak sampai berapa tahun ke depan Indonesia jauh lebih maju lagi. Betul. Mari kita buat satu konten positif, kita buat satu konten pendidikan, kita buat satu konten edukatif, informatif yang benar-benar bisa membuat masyarakat itu lebih melek lagi tentang hal itu. Betul. Iya, jadi itu pesan dari Kak Dimas. Jadi kita harus membuat konten-konten lebih banyak ya, lebih giat membuat konten-konten yang lebih mengedukasi masyarakat Indonesia ya. Jadi masyarakat Indonesia itu bisa teredukasi oleh hal-hal yang positif dan lebih tertarik dengan hal-hal yang positif daripada melakukan hal yang negatif ya Kak. Apalagi sekarang di era digital ya, banyak sekali informasi yang bertebaran di media sosial dan itu bisa memicu psikologi manusia juga ya Kak. Kalau misalkan informasinya buruk akan juga berdampak buruk juga terhadap pemuda-pemudi Indonesia ini. Nah, seperti itu. Sebelum kita menutup ya pembahasan kita hari ini Kak Dimas, aku memiliki pantun ya untuk closing ya. Oke, kita mulai nih ya pantunnya ya. Kalau harimu suntuk dan lelah, jangan lupa mampir ke Stulus Coffee sis. Oke, mari kita dukung gerakan literasi sekolah dengan aktif membaca dan menulis. Oke. Sampai sini pembahasan kita hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Dadah.